Weber Ich. Superego ialah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik atau idealistik dan prinsip realistik dari ego. Superego itu berkembang dari ego dan seperti ego, ia tak punya sumber energinya sendiri, tetapi superego berbeda dari ego dalam satu hal. Tuntutan superego akan kesempurnaan pun menjadi tidak realistis. Yang selanjutnya itu ada dinamika kepribadian atau komposisi kepribadian, sehingga Freud itu mengusulkan sebuah dinamika atau prinsip motivasional untuk menerangkan kekuatan yang mendorong tindakan manusia dari kesenangan serta menurunkan ketegangan dan kecemasan. Nah, di motivasi ini itu diperoleh dari energi psikis dan fisik dari dorongan-dorongan dasar yang mereka miliki. Nah, selanjutnya insting sebagai energi psikis. Insting itu ialah perwujudan psikologi dari kebutuhan tubuh yang menuntut pemuasan. Misalnya, insting lapar berasal dari kebutuhan tubuh secara fisiologis sebagai kekurangan nutrisi, dan secara psikologis dalam bentuk keinginan makan. Hasrat atau motivasi atau dorongan dari insting secara kuantitatif adalah energi fisikis, dan kumpulan energi dari seluruh insting yang dimiliki seseorang merupakan energi yang tersedia untuk menggerakkan proses kepribadian. Energi insting itu dapat dijelaskan dari sumber atau source, tujuan atau aim, objek atau objek, dan daya dorong atau impetus yang dimilikinya. Kecemasan itu ialah variabel penting dari hampir semua teori kepribadian. Kecemasan itu sebagai dampak dari konflik yang terjadi, bagian kehidupan yang tak terhindarkan. Dipandang sebagai komponen dinamika kepribadian yang utama. Kecemasan itu ialah fungsi ego untuk memperingatkan individu tentang kemungkinan datangnya suatu bahaya, sehingga dapat disiapkan reaksi adaptif yang sesuai. Biasanya reaksi individu terhadap ancaman ketidaksenangan dan pengesakan yang belum dihadapinya itu ialah menjadi cemas atau takut. Kecemasan itu berfungsi sebagai mekanisme yang mengamankan ego karena memberi sinyal ada bahaya di depan mata. Nah, di sini kecemasan itu terbagi 3. Yang pertama, kecemasan realistis, yang kedua itu kecemasan neoritis, dan yang ketiga, kecemasan moral. Selanjutnya, ada mekanisme pertahanan ego. Freud di sini itu mengartikan mekanisme pertahanan ego itu sebagai strategi yang digunakan individu untuk mencegah kemunculan terbuka dari dorongan-dorongan ID, maupun untuk menghadapi tekanan superego atas ego dengan tujuan agar kecemasan bisa dikurangi atau diredakan. Menurut Freud, mekanisme pertahanan ego itu ialah mekanisme yang rumit dan banyak macamnya. Proses interaksinya itu menjadi penting dan menjadi satu pengalaman. Nah, itu tentu ya bagi yang normal kan tidak usah dipersoalkan kan, karena pasti prosesnya ya sangat normal, sangat biasa. Nah, kemudian tentu pertanyaannya adalah apa bedanya anak yang berkelainan, anak yang berkebutuhan
khusus biasanya kita sebagai katakanlah mungkin pembimbing atau guru atau apa, bahwa kita harus memandang bahwa prestasi itu atau mencapai prestasi gitu. Tidak ada prestasi atau hasil prestasi tanpa proses. Itu bagi orang yang waras saja kan begitu. Tetapi bagi orang yang berkebutuhan khusus lebih lagi bahwa harus dipandang bahwa anak itu untuk mencapai prestasi melalui pengembangan kemampuan. Nah itu sebenarnya untuk mencapai prestasi secara optimal. Nah, ya sesungguhnya tidak ada bedanya. Mungkin yang beda soal waktunya. Kan begini, kan sebenarnya kalau dalam proses belajar juga kan ini lain di yang berkebutuhan khusus ya. Sama-sama normal belum tentu juga satu kali dia paham. Ya kan? Bisa 2 kali atau bahkan bisa jadi 3 kali. Ya. Nah, itu maka ada yang disebut dengan belajar tuntas tadi ya. Akhirnya setelah 2 atau 3 kali baru dia kemudian paham. Nah, apalagi tadi ya bahwa anak yang berkebutuhan khusus bahwa memandang bahwa kebutuhan anak untuk mencapai prestasi ya melalui pengembangan kemampuan secara optimal. Nah, itu paling penting ya. Nah, yang berlainannya adalah bahwa lainannya dari kebutuhan itu bahwa harus diberikan perlakuan khusus gitu. Nah, harus diberikan perlakuan khusus. Oleh karena itu, orang yang berkebutuhan khusus tidak bisa tapi gini, dulu kan sempat ada tidak diterima di sekolah pada umumnya. Kalau sekarang kan tidak boleh, undang-undang melarang kan, melarang. Jadi orang yang berkebutuhan khusus juga harus disamakan dengan orang normal, kan begitu. Ya kecuali memang ada kelainan tersendiri. Tapi kalau kebutuhan khusus hanya mungkin sedikit, ya itu sekarang itu peraturannya ya undang-undangnya bahwa harus dimasukkan pada kelas yang biasa sehingga kemudian dia bisa beradaptasi, berinteraksi dengan yang normal. Sehingga nanti mencapai prestasi yang maksimal menjadi penting sekali. Sudah dijelaskan. Siapa yang bisa? ID, ego, super ego itu 3 komponen apa? Pikiran, Pak. Hah? Wilayah pikiran. Kok wilayah pikiran? Tadi kan sudah, itu kan teorinya, kita sedang membahas teori apa? Psikanalisis, Pak. Ya, Dokter psikis, Pak. Siap namanya, ya, 3 bagian tadi adalah merupakan kepribadian. Ya, kepribadian manusia, ya, bagian dari tadi psikoanalisis, ya. Nah, maka ketiga bagian itu ya bergabung untuk apa? ID, ego, super ego bergabung untuk apa? Ayo. Berinteraksi. Ayo. Ya, berinteraksi untuk apa? Ayo, siapa bisa? Masa sih? Untuk menciptakan apa? Untuk menciptakan perilaku, ya, untuk menciptakan perilaku, ya kan jelas tuh ID, ego, super ego, ya, itu adalah 3 komponen kepribadian, ya, untuk menciptakan tadi ya perilaku. Sekarang kita lihat ID itu paling atas apa paling dasar? Paling dasar. Ya. Paling dasar itu tadi kan minta contoh ya. Apa yang paling dasar pada diri manusia?
paham nih gimana sih? ID apa ya? Ya, yang paling kan tadi minta contoh apa yang paling dasar kebutuhan manusia kan? Kan kalau paling dasar ide itu adalah kebinatangan kan? Kebinatangan itu apa? Makan, minum, seks, ya, seks mencari kepuasan, ya, memenuhi kebutuhan itu namanya ID ya, bahwa yang paling dasar atau kebutuhan yang paling dasar disebut namanya ID ya, ID itu sama kebinatangan tadi, harus makan, harus minum, harus cukup, harus survive hidup, harus apalah begitu, termasuk di dalamnya kebutuhan seks ya. Nah, jadi seks itu adalah kebutuhan ya dalam perilaku manusia ya, itu ya. Nah, sekarang kemudian yang kedua, ego itu kan tadi ID, ego itu berurusan dengan apa? Dengan apa? Dengan apa? Dengan super ego, Pak. Ya, real bahwa segala keputusan itu segala apa yang kita tindakan itu tindak itu harus diperhitungkan sebaik mungkin sehingga tidak melabrak aturan norma gitu ya. Nah, ini penting ya. Nah, jadi sesungguhnya ketika misalnya psikologi ini dikaitkan dengan psikologi Islam, itu hampir ya bisa kita kaitkan. Ya, coba bahwa kita diwajibkan bahwa ada super ego, bahwa moral itu ya, kalau moral kan dikaitkan dengan agama kan. Kata super ego itu ya, kamu kalau mau apapun silakan aja, tapi kamu itu kan benar salah kan gitu. Lalu kemudian apalagi kalau dikaitkan pada konsep agama ya, konsep agama tentu ini menjadi sangat penting bahwa misalnya Quran merupakan petunjuk bagi kehidupan manusia, maka katanya bahwa kita itu harus berada pada Quran dan hadis gitu ya, dan seterusnya. Nah, jadi itu adalah super ego. Hidup manusia itu kan hidup manusia itu kan artinya setiap manusia memiliki keinginan, ingin tidur, istirahat, ya kebinatangan gitu, dan seterusnya. Kemudian bagaimana mewujudkannya tadi dengan ego, ya, untuk mewujudkan kebutuhan yang tadi. Tetapi dalam mewujudkan kebutuhan tadi adalah juga tidak boleh melupakan nilai-nilai moral, gitu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Maka akhirnya, saudara, kesimpulannya adalah ya, ID, ego, dan super ego itu adalah menciptakan perilaku manusia, ya. ID menciptakan tuntunan, kan begitu. Ya, ingat ya, ID menciptakan tuntutan, ya. Ego menambah kebutuhan realitas, ya, dan super ego apa? Menambah moralitas pada tindakan yang diambil. Itu kesimpulannya. Jadi ID, ego, super ego bekerja sama untuk menciptakan perilaku, ya, untuk menciptakan perilaku. Nah, ID menciptakan tuntutan, ego menambah kebutuhan realitas, dan super ego menambah moralitas pada tindakan yang
yang diambil ya. Meskipun tentu saja saudara bahwa masing-masing unsur tadi membentuk perilaku manusia ya. Ya tentu silahkan mereka ingin memiliki karakter yang favorit dan semuanya tergantung pada usahanya, tergantung pada kerja kerasnya. Saudara juga kan begitu. Ya, saudara kalau mau lebih baik pasti serius kan gitu kan. Manjada wajada kan gitu ya. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Kan begitu kan? Mansarro wasola, siapa yang berjalan pasti sampai. Ya, tapi ya tentu jalan sampai, tetapi ada yang sungguh-sungguh, ada yang tidak sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh pasti mendapatkannya maksimal. Ya sama dalam usaha, dalam berdagang, dalam apapun, hasil itu ya, atau proses itu ya tidak akan mengini pada hasil gitu. Tidak akan merubah hasil. Jadi proses yang baik pasti hasilnya baik ya. Itu bagi kita ya. Jadi setiap apapun ya, jadi proses yang baik pasti hasilnya akan baik. Tapi prosesnya yang buruk ya atau apa adanya ya pasti hasilnya juga apa adanya gitu ya. Jadi ini sangat penting saudara ya, sangat penting ya dalam konteks ya, pembahasan psikoanalisis ya Freud ya tentang kepribadian tadi ya, tentang kepribadian. Jadi ada ID, kemudian ada ego, ada super ego. Saya kira ini kajian penting ya dalam mata kuliah psikologi ini, sehingga kemudian saudara mendapat gambaran bahwa iya itu manusia itu ya seperti itu ya, manusia itu seperti itu. Tidak ada ya kalau orang nggak punya rasa ingin ada kebutuhan ya, atau ingin kebutuhannya tidak terpenuhi ya, terpenuhi atau tidak terpenuhi kebutuhan manusia itu ya tergantung dari usaha dan kerja kerasnya. Betul apa iya? Iyalah, iya dan betul gitu ya, iya dan betul. Nah jadi saudara begitu ya, segala sesuatu pun ya undang orang itu seminar tentang psikologi. Mungkin nanti didiskusikan sama kelasnya Pak. Sampaikan ya, ingin tahu jawaban ya. Tapi ya dibicarakan teman-teman ya. Jadi insya Allah Jumat depan Bapak akan ngajar offline ya di kampus ya. Sekaligus juga membicarakan soal soal seminar ya. Oke, terima kasih atau fotonya dikirim di grup. Makasih sekali lagi atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.